keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Nathan Figures, seorang pekerja bengkel dan tukang alat listrik. Dia bersama istrinya Betty May di Florida sedang berjalan pagi. Tiba-tiba mereka mendengar suara tangisan. Setelah mereka mencari sumber suara itu, mereka temukan di tempat sampah besi yang cukup besar ada seorang bayi. Rupa-rupanya usianya ada 2 hari. Dibuang ibunya. Mereka bawa bayi tersebut ke rumah, mandikan, bersihkan, dan besarkan. Mereka namakan anak itu Freddy, dengan marga tentunya Figures. Di usia 14, Freddy sudah bisa memperbaiki komputer. Di usia 15, Freddy sudah memproduksi glukometer, pengukur gula yang dia buat karena peduli kepada omnya. Di usia 16, dia mendirikan usaha Figures Communication. Pada tahun 2008, di usia 19, ia memulai Figures Wireless. Dan puluhan penemuan dia dapatkan. Sekarang dia dikenal sebagai inventor, businessman, dan telecommunications milioner. Saudara, apakah Anda dibuang oleh keluarga, oleh perusahaan, oleh masyarakat, atau mungkin oleh kekasih Anda dan oleh berbagai hal lainnya? Saudara, jangan patah semangat. Dalam banyak situasi, itu justru peluang besar bagi hidup Anda. Mari kita lihat tokoh Alkitab, Yunus. Yunus dibuang ke dalam laut yang ganas. Itu adalah keadaan yang terburuk baginya. Itu nampaknya akan mematikan segala harapan dan kebahagiaan hidupnya. Tetapi di dalam tempat dan keadaan yang tidak ada harapan itu, Yunus secara ajaib diangkat oleh seekor ikan besar, hidup 3 hari di perut ikan itu, dan diubah Tuhan menjadi juru kabarnya yang berhasil. Kalau Anda merasa hidup Anda terbuang, apa yang harus Anda lakukan? Perhatikan doa Yunus ketika berada di perut ikan. Yunus 2 ayat 5-7 mengatakan, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Apakah Anda perhatikan? Kepastian keberadaan Tuhan membawa ketenangan kepada Yunus. Dalam doanya, Yunus menyebutkan bahwa dia teringat Tuhan dan dia berdoa ke bait Allah yang kudus. Saudara, dimanapun saudara berada, bagaimanapun keadaan saudara, meskipun Anda sedang terbuang, ingatlah kepada Tuhan. Fokuslah kepada Allah yang ada di bait-Nya. Saudaraku yang kekasih, ketika itu bait kudus ada di Yerusalem. Dan lebih lengkap dari itu adalah bait kudus yang ada di surga. Tetapi Tuhan tidak membiarkan hadiratnya tinggal di bait kudusnya. Yesaya 57 ayat yang ke-15 menyatakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan akan membawa hadirat-Nya kepada Anda apabila Anda
yang terbuang berdoa dengan penuh berharap kepadanya. Yunus terbuang, tetapi di dalam pembuangan itu dia justru beristirahat dari segala pemberontakannya terhadap Tuhan. Di dalam pembuangannya itu, mujizat besar terjadi. Di dalam pembuangannya itu, dia justru bertemu dengan Tuhan. Di dalam pembuangannya itu, pikiran Yunus diubahkan untuk menjadi berani, semangat, dan bahkan memiliki kuasa Roh Allah yang besar. Anda terbuang? Puji Tuhan, Dia akan lakukan keajaiban dan akan gunakan Anda dengan ajaib. Arahkan saja hati Anda ke bait suci. Serahkan saja hidup Anda kepada tokoh utama yang ada di bait suci. Dia akan membawa hadiratnya kepada Anda, dan di dalam penyertaannya, Tuhan akan menggunakan Anda sebagai alat kemuliaannya. Itu keren.